Alfia, NIM 2020201018, dan ini teman saya. Saya Ulumedika Triswada, NIM 2020201067. Saya Nurin Alfianti, NIM 202020210010. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mengangkat topik terkait isu permasalahan pelaporan omset pajak restoran melalui SPRPD yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya melalui media bantu video. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau interpretasi secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka nantinya dapat digunakan untuk membangun serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbicara mengenai pelaporan pajak, pasti tidak jauh dari istilah SPTPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang merupakan salah satu jenis surat yang ada dalam pajak daerah. Surat ini digunakan wajib pajak untuk melakukan pelaporan penghitungan serta pembayaran terhadap pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, harta, serta kewajiban lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah. Mengingat topik dari video kali ini membahas terkait permasalahan pelaporan pajak terlebih oleh pihak restoran, saya jadi ingat tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 8 tahun 2010 tentang pajak restoran, di mana pasal 4 ayat 3 berbunyi, wajib pajak yang membayar pajak sendiri menggunakan SPTPD untuk memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri. Dalam hal ini menciptakan pajak terutangnya sendiri inilah yang berpotensi terjadinya manipulasi atau kecurangan terhadap pihak-pihak tertentu, dan yang akan kita bahas berkenan dengan permasalahan pelaporan omset pajak restoran melalui SPTD yang tidak sesuai dengan transaksi sebelumnya. Lebih jelasnya, kita akan langsung berbicara kepada narasumbernya langsung yang saya rasa sangat paham mengenai permasalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan Vidi untuk mewawancarai Bapak narasumber satu kita, yaitu Bapak Surendro. Beliau merupakan Kasubit Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir. Jadi kita mau membahas itu Pak, terkait permasalahan pelaporan omset pajak restoran melalui SPTPD yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Nah, mungkin bisa langsung dimulai ya Pak ya. Sejauh ini tuh bagaimana sih Pak efektivitas kegiatan transaksi pajak daerah secara online melalui sistem elektronik SPTPD menurut Bapak sejauh ini bagaimana efektivitasnya? Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi namanya online itu tentunya memudahkan. Namanya teknologi memudahkan dari sisi pelaporan. Jadi online itu kan nggak perlu orangnya ke sini, terus bisa lapor dari tempat lain. Kemudian itu baru pelaporannya aja. Tapi kemudian permasalahannya Pak, ketika dilaporkan secara online itu sudah benar apa enggak? Itu kan masih yang namanya manusia ya, ada aja ranah untuk celah untuk tidak melaporkan sesuai dengan omsetnya, tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau kita lihat pajak restoran ini adalah salah satu komponen dari pajak daerah. Jadi mungkin sekedar ibaratnya untuk referensi,
pajak daerah ini berdasarkan Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di negara kita ini ada dua jenis pajak, pemungutnya itu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ada PPN, PPH dan lain sebagainya, sedangkan pajak daerah itu diatur di saya sebutkan tadi Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana daerah mendapat kewenangan, daerah kabupaten kota mendapat kewenangan 11 kewenangan, yaitu pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, air tanah, kemudian BPHTB, reklame, parkir, hiburan, tadi sudah saya sebutkan, PBB sama yang penting 11 lah tadi. Sedangkan Sidoarjo ini nanti bisa dibaca di Undang-Undang 28, saya nggak hafal semuanya. Sedangkan Sidoarjo ini hanya mengut 9. Yang kita tidak mengut itu pajak mineral logam dan bantuan sama pajak sarang burung walet karena tidak ada potensinya. Oh ya, baik, itu di luar ya Pak, di luar. Kemudian di luar itu tidak kita pungut. Kemudian kita bahas di SPTPD khususnya pajak restoran. Jadi turunan dari PP 69 tadi, dari Undang-Undang 28 2009 tadi, ada namanya PP 91 2010 yang mengatur tentang jenis-jenis pajak yang dibayar sendiri atau self assessment atau ditetapkan oleh bupati dalam hal ini pemerintah daerah. Itu office assessment. Self assessment ini dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Ya, ini yang objek kita periksa. Salah satunya restoran. Permasalahan ketika mereka melaporkan itu, Nah, ya itu. masih banyak yang tidak sesuai omset. Akhirnya kita untuk pengawasan pun pemeriksaan pakai namanya sistem online juga, yaitu perekaman alat transaksi online melalui kalau kita masih banyak sih ininya sistemnya. Yang pertama itu kita pakai penanaman software di sistem mereka. Jadi kayak restoran ini mereka punya sistem-sistem untuk perhitungan transaksi. Contohnya saya sebutkan Mokapos. Mokapos ini yaitu untuk restoran, kita bisa menanamkan software di situ. Tapi apa semua kompatibel Pak dengan sistem seperti itu? Enggak, ada juga sistem-sistem yang nggak kompatibel. Akhirnya bagaimana dengan sistem yang tidak kompatibel tadi? Kita bisa ibaratnya memasang hardware kita di objek pajak tadi. Jadi gini, kemarin sudah dibahas barusan sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu tentang perda pelaporan pajak online. Di situ dibahas kita bisa memasang alat kita, hardware kita ke wajib pajak apabila pertama diminta oleh wajib pajak. Oh, memang diminta. Ini pertanyaan, loh kok kenapa kok diminta Pak? Gini, namanya Mokapos sistem pembayaran itu mereka berbayar selama setahun berapa, daripada berbayar kan mending gratis. Ya, betul. Itu bisa kita pantau. Yang kedua, apabila alat transaksi mereka masih manual, kalkulator atau masih buku, kan nggak bisa kita rekam pakai transaksi di mana, mau pakai CCTV kan nggak bisa juga. Akhirnya itu kita punya hak untuk memasangkan alat kita di sistem manajemen perhitungan mereka. Jadi kita mantaunya lewat perhitungan tersebut Pak. Kan maksudnya itu kan bisa dimanipulasi juga sama pihak mereka gitu. Nah, itu yang ketiga. Kalau yang kedua tadi kan alat kita kan ibaratnya itu punya kita. Oh iya. Sambung set kita. Yang ketiga, mereka memakai alat elektronik mereka. Setelah kita pasang, antara apa yang ada di transaksikan mereka dengan laporan kita itu tidak sama. Akhirnya di situ bisa kita punya kewenangan. Alat mereka tidak kita terima, harus pakai alat kita, memaksakan gitu. Nah, solusinya sendiri Pak, ketika udah terjadi manipulasi seperti itu kayak yang sebelumnya kan itu sudah terjadi ya. Nah itu sanksi bagi pihak restorannya sendiri itu bagaimana Pak? Sebenarnya kita bisa langsung ke pidana karena itu di Undang-Undang 28 2009 pasal lupa saya, itu sanksi pidana itu apabila wajib pajak dengan sengaja melaporkan tidak sesuai dengan omset, maka itu ada denda 4 kali pajak terhutang, kalau nggak 2 kali pajak terhutang, 2 kali atau 4 kali, nanti bisa dilihat di Undang-Undang 28 di sanksi pidananya. Oh, berarti gitu. Denda ya Pak ya? Jadi ada denda, ya, atau 2 tahun, 2 tahun atau 4 tahun saya lupa, 2 tahun untuk sanksi kurungan.
Seperti itu. Cuma itu adalah pilihan terakhir bagi kita, karena ada prinsip di asas hukum itu ultimum remedium. Pidana dijalankan apabila komponen-komponen untuk ke arah sana tidak berjalan dengan baik. Jadi kita sebenarnya ada namanya sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau misalkan ada yang nggak sesuai dengan transaksi atas laporan mereka dengan apa yang dilaporkan kepada kita bisa memanggil mereka dulu, konfirmasi lah ibaratnya. Oh begitu. Jadi nggak langsung kita pidana. Ada surat resminya. Peringatan Kalau di pemerintah pusat tuh namanya SP2DK. SP2DK itu surat permintaan data dan konfirmasi kalau nggak salah itu. Tapi di Sidoarjo belum ada perbuk untuk mengeluarkan SP2DK. Akhirnya kita pakai surat konfirmasi. Itu belum pemeriksaan loh, surat konfirmasi. Jadi konfirmasi itu gini, dari pihak wajib pajak membayar ke kita sekian, tapi dari catatan transaksi sekian kita sekian. Mereka punya hak untuk konfirmasi, oh ini Pak ada kesalahan seperti ini, atau mungkin oh itu sebenarnya di pihak kita kepencet atau gimana. Cuma kan harus oh iya betul. Disertai data-data. Kalau alasan logis masih bisa kita terima, tapi kalau udah kelihatan nggak logis ya nggak bisa. Gitu. Nanti akan terbit SKPDKB, surat ketetapan pajak bayar. Apabila itu nggak dibayar, ada namanya ST1, ST2, surat tagihan 1, tagihan 2. Siap Pak. Jadi kalau misal sejauh ini sendiri tuh sudah berapa persen Pak restoran yang melakukan tindakan seperti itu? Maksudnya tindakan gimana? Tindakan? Ya maksudnya manipulasi laporan seperti itu. Oh, kalau manipulasi laporan, ibaratnya kalau presentasi saya belum pernah hitung, cuma kurang lebih ya. Kita sudah ada karena kita belum tahu ini benar apa enggak. Jadi gini, kalau kita ada namanya wajib pajak potensial yang memang ibaratnya kita nggak buang-buang waktu untuk meriksa. Jadi sebenarnya wajib pajak itu kan banyak. Seharusnya semua perlakuan sama, yang besar dan yang kecil. Cuma apabila terindikasinya itu memang benar-benar kebocoran yang besar, itu kita list di urutan pertama, kedua, ketiga. Karena jumlah personil kita juga nggak banyak. Jadi wajib pajak di Sidoarjo misalkan kurang lebihnya untuk restoran itu ada 1.500. Jadi kalau kelihatan sudah mengungut pajak, terus kita lihat harusnya 1.500 itu kita periksa semua. Cuma ibaratnya ya kita ada namanya skala prioritas lah, yang mana. Jadi kalau presentasi kita belum bisa sampai ngitung segitunya. Jadi kadang saya tuh dalam 1 minggu gitu harus bisa melihat wajib pajak yang nggak sesuai ketentuan itu, misalkan 1 hari 1 gitu. Baik. Nah, yang perlu dievaluasi dari elektronik SPTPD ini apa menurut Bapak? Yang perlu dievaluasi lagi supaya meminimalisir kejadian seperti ini gitu. Dari aparaturnya kalau saya, dari sisi penegakan perdanya itu. Jadi kita harus didampingi oleh aparat penegak hukum, jumlah personil itu, karena sebenarnya sistemnya sudah bagus, sistem peralatan elektroniknya itu. Cuma kalau nggak didukung oleh manusianya untuk bisa berjalan dengan baik ya sama aja. Seperti itu. Ya cukup kompleks sekali kok Pak. Terima kasih banyak ya Pak Surendro sudah menyempatkan waktunya. Baik, itu aja Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Semoga bisa ketemu. Apa yang dibicarakan oleh narasumber kita pada hari ini, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya pemerintah ini sedikit banyak telah melakukan hal terbaik untuk melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan terbaik untuk melakukan pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap masyarakat, terutama di Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Di mana BPPD Sidoarjo ini memfasilitasi masyarakat sebuah aplikasi elektronik SPTPD untuk memudahkan masyarakat dalam pelaporan pajak. Namun dari hal itu kita juga harus melaksanakannya pelaporan dengan tertib, seperti melakukan pelaporan yang sebenar-benarnya. Kemudian tidak ada manipulasi data ataupun kegiatan-kegiatan yang menguntungkan pribadi dan merugikan daerah. Karena kalau kita pahami lagi, sebenarnya pajak daerah ini nantinya juga akan kembali kepada masyarakat, di mana pajak tersebut akan digunakan untuk melakukan pembangunan di daerah Sidoarjo ini.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.